Apakah Anda sering terbangun berkali-kali di malam hari hanya untuk ke kamar kecil? Atau di siang hari, rasanya tidak pernah jauh dari toilet karena harus buang air kecil terus-menerus? Kondisi ini membuat tidur tidak nyenyak, tubuh lelah, dan semangat menurun. Banyak orang mengira ini wajar karena usia, padahal sebenarnya ada cara untuk mengatasinya. Saya Dr. Budi Hartono, dokter spesialis urologi dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Dalam video ini, saya akan membagikan 5 solusi alami dan praktis untuk mengurangi masalah sering buang air kecil dan terbangun di malam hari. Dan di akhir video, saya akan membocorkan satu rahasia khusus yang sering saya berikan kepada pasien lansia saya, yang terbukti sangat efektif. Jadi, jangan lewatkan sampai akhir. Bayangkan, jika malam Anda kembali tenang tanpa harus bolak-balik ke kamar kecil, pagi pun terasa segar, tubuh penuh tenaga, dan Anda bisa beraktivitas dengan cucu tanpa rasa khawatir. Semua itu bukan mimpi, melainkan kenyataan yang bisa Anda capai dengan langkah sederhana. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Zulfa Hartati agar Anda tidak ketinggalan video kesehatan penting lainnya. Jika Anda merasa tips ini bermanfaat dan ingin hidup sehat penuh energi di atas usia 65 tahun, tulis angka 10 di kolom komentar. Dan bila Anda punya pertanyaan tentang topik kesehatan lain, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca setiap komentar dan membalasnya agar kita bisa membangun komunitas sehat bersama. Sekarang, mari kita mulai perjalanan menuju malam yang lebih tenang dan hidup yang lebih nyaman. Solusi pertama yang sangat penting adalah menjaga berat badan tetap ideal. Kelebihan berat badan memberi tekanan ekstra pada kandung kemih. Akibatnya, kandung kemih cepat penuh dan Anda merasa ingin buang air kecil lebih sering, terutama di malam hari. Bayangkan kandung kemih. Anda seperti balon kecil. Jika perut penuh lemak menekan balon itu terus-menerus, tentu saja balon cepat terasa penuh. Dengan menurunkan berat badan, tekanan itu berkurang, sehingga Anda bisa menahan kencing lebih lama. Pak Hasan. Pak Hasan, 68 tahun, datang ke klinik dengan keluhan harus bangun 3 kali setiap malam. Setelah saya sarankan jalan kaki santai setiap pagi selama 20 menit dan mengurangi porsi nasi berlebih, berat badannya turun 7 kilo dalam 3 bulan. Hasilnya, kini ia hanya bangun sekali di malam hari, tidurnya lebih nyenyak, wajahnya segar, dan ia merasa lebih dekat dengan cucu karena punya tenaga bermain. Olahraga yang disarankan tidak harus berat. Cukup berjalan santai keliling halaman rumah atau ikut senam ringan bersama tetangga di balai desa. Kuncinya adalah konsisten setiap hari. Ingat, gerakan kecil yang dilakukan rutin lebih bermanfaat daripada olahraga berat, tapi hanya sekali-sekali. Mulailah dengan target ringan. Berjalan 10 menit pagi hari setelah subuh. Lalu, tingkatkan perlahan hingga 20 menit. Jika punya kursi di teras, bisa juga gunakan untuk latihan duduk berdiri sebanyak 10 kali. Latihan sederhana ini membantu membakar kalori, memperkuat otot kaki, sekaligus melancarkan peredaran darah. Dengan berat badan lebih ringan, tekanan pada kandung kemih menurun, keluhan buang air kecil berlebihan juga berkurang. Tubuh terasa lebih enteng, langkah pun lebih ringan. Jadi, solusi pertama yang harus Anda ingat, berat turun, kencing pun berkurang. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 1 di kolom komentar supaya saya tahu siapa yang serius mendengarkan dan mau berubah. Solusi kedua adalah mengatur cara minum air. Banyak orang berpikir semakin banyak minum semakin sehat. Itu benar, tapi waktu dan cara minum juga sangat menentukan. Jika Anda minum terlalu banyak di sore atau malam hari, kandung kemih akan cepat penuh saat tidur, dan akibatnya Anda harus terbangun berkali-kali. Kuncinya sederhana, cukupkan minum air di siang hari,
lalu kurangi setelah jam 6 sore. Bukan berarti Anda harus menahan haus. Jika merasa kering, cukup minum beberapa teguk saja, bukan 1 gelas penuh. Dengan cara ini, tubuh tetap terhidrasi, tetapi kandung kemih tidak kelebihan beban di malam hari. Ibu Ratna, 66 tahun, dulunya bangun 3 kali setiap malam. Ia merasa lelah setiap pagi karena tidur terpotong-potong. Setelah mengikuti saran saya untuk minum lebih banyak di pagi dan siang hari, lalu hanya meneguk sedikit air setelah maghrib, keluhannya jauh berkurang. Sekarang ia hanya bangun sekali, bahkan sering tidur nyenyak sampai pagi. Tips praktis: sediakan botol minum ukuran sedang pada siang hari. Minum secara bertahap, jangan tunggu sampai haus sekali baru minum banyak. Saat makan malam, hindari minuman manis atau teh terlalu banyak. Jika ingin, cukup setengah gelas saja. Perhatikan juga jenis cairan. Minuman berkafein seperti kopi dan teh bersifat diuretik, artinya membuat tubuh lebih cepat menghasilkan urin. Minuman bersoda juga memperparah. Jadi, semakin malam Anda mengonsumsi itu, semakin besar kemungkinan bangun berulang kali. Dengan mengatur pola minum, Anda bisa memberi waktu tubuh memproses cairan sebelum tidur. Tidur pun lebih tenang, tubuh lebih segar, dan semangat pagi kembali. Ingat baik-baik, jangan minum banyak setelah jam 6 sore. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang sudah paham pentingnya cara minum yang benar. Solusi ketiga adalah menghindari makanan dan minuman yang bisa mengiritasi kandung kemih. Banyak orang tidak sadar, apa yang kita konsumsi setiap hari sangat memengaruhi frekuensi buang air kecil. Di Indonesia, ada beberapa tersangka utama yang sering membuat kandung kemih lebih aktif. Pertama, kopi tubruk atau kopi instan yang diminum malam hari. Kafein di dalam kopi membuat tubuh lebih cepat memproduksi urin. Kedua, teh manis, apalagi jika diminum dalam jumlah banyak menjelang tidur. Ketiga, sambal yang terlalu pedas. Cabai memang nikmat, tapi bisa merangsang kandung kemih. Keempat, minuman bersoda, yang tidak hanya membuat perut kembung, tapi juga memicu kencing lebih sering. Solusinya bukan langsung berhenti total. Caranya adalah coba kurangi satu persatu. Misalnya, berhenti minum teh manis setelah maghrib selama 3 hari. Rasakan perbedaannya. Jika tidak ada perubahan, coba kurangi kopi malam. Dengan metode ini, Anda tahu mana yang paling berpengaruh bagi tubuh Anda. Bapak Joko, 70 tahun, dulu punya kebiasaan minum teh manis panas setiap malam sebelum tidur. Ia sering bangun 2-3 kali untuk buang air kecil. Setelah mengganti teh manis malam dengan air putih hangat setengah gelas, tidurnya jauh lebih nyenyak. Sekarang ia bisa tidur hingga subuh tanpa gangguan. Tips sederhana: catat apa yang Anda makan dan minum sore hingga malam. Jika malamnya sering bangun, lihat daftar itu. Biasanya ada pola yang jelas. Dengan begitu, Anda bisa menghindari makanan dan minuman tertentu. Hasilnya luar biasa. Kandung kemih lebih tenang, tidur lebih nyenyak, energi pagi lebih penuh. Catat pesan penting ini: kurangi kopi dan teh malam, tidur jadi nyenyak. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin lihat siapa saja yang siap mencoba mengurangi minuman penyebab kencing malam. Solusi keempat adalah mencegah sembelit dan melatih otot dasar panggul. Dua hal ini sering disepelekan, padahal sangat berpengaruh pada frekuensi buang air kecil. Ketika usus besar penuh karena sembelit, posisinya menekan kandung kemih yang berada tepat di depannya. Akibatnya, kandung kemih punya ruang lebih sedikit untuk menampung urin, sehingga rasa ingin kencing muncul lebih cepat dan lebih sering. Cara paling mudah mencegah sembelit adalah dengan mengonsumsi makanan kaya serat. Di Indonesia, kita punya banyak pilihan murah dan mudah didapat. Pepaya matang, pisang, sayur daun kelor, bayam,
atau singkong rebus. Semua ini membantu melancarkan buang air besar, sehingga tekanan pada kandung kemih berkurang. Selain itu, latihan otot dasar panggul atau senam Kegel juga terbukti membantu. Latihan ini membuat otot di sekitar kandung kemih lebih kuat, sehingga bisa menahan kencing lebih lama. Caranya sederhana. Saat duduk atau berdiri, coba kencangkan otot seperti menahan kencing. Tahan selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi 10 kali, lakukan 3 kali sehari. Banyak pasien saya awalnya ragu, tetapi setelah rutin latihan, mereka merasakan perubahan. Misalnya, Ibu Sari, 65 tahun, sering merasa tidak kuat menahan kencing. Setelah sebulan melakukan Kegel setiap hari, ia bisa menahan lebih lama, bahkan tidak lagi khawatir kebocoran saat tertawa atau batuk. Kombinasi pola makan kaya serat dan latihan otot dasar panggul ini sangat efektif. Perut lebih ringan, buang air besar lancar, kandung kemih pun lebih tenang. Ingatlah pesan singkat ini, perut lancar, kencing pun lancar. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah siap mulai latihan sederhana ini besok pagi. Solusi kelima adalah dengan bantuan terapi medis, terutama bila langkah-langkah sebelumnya belum cukup. Jangan khawatir, dunia medis sekarang punya banyak pilihan yang aman dan efektif untuk mengatasi kandung kemih terlalu aktif. Dokter bisa meresepkan obat yang membantu otot kandung kemih menjadi lebih rileks. Dengan begitu, rasa ingin buang air kecil berkurang. Jika obat tidak cukup, ada pilihan lain seperti suntikan botok pada dinding kandung kemih. Hasilnya bisa bertahan 6 sampai 9 bulan dan seringkali membuat pasien tidur lebih nyenyak. Selain itu, ada teknologi modern seperti alat pacu kandung kemih, bladder pacemaker, atau stimulasi saraf tibialis di pergelangan kaki. Terapi ini bekerja dengan cara menenangkan sinyal saraf yang berlebihan ke kandung kemih. Banyak pasien melaporkan keluhan berkurang lebih dari 80% setelah menjalani terapi ini. Namun, sebelum sampai ke tahap medis, ada rahasia khusus yang sering saya bagikan. Gabungkan dua kebiasaan sederhana. Jalan kaki pagi dan mengurangi kopi malam. Kombinasi ini terbukti memberi hasil cepat. Jalan kaki pagi membantu metabolisme lebih baik dan menurunkan berat badan. Sedangkan mengurangi kopi malam membuat tidur lebih nyenyak tanpa gangguan. Pak Rahmat, 69 tahun, awalnya skeptis. Ia mencoba rutin jalan pagi 15 menit dan berhenti minum kopi setelah jam 5 sore. Dalam 2 minggu, ia merasakan perubahan besar. Dari 4 kali bangun malam menjadi hanya sekali. Sekarang, ia bahkan semangat ikut kajian subuh di masjid tanpa merasa mengantuk. Ingat pesan penting ini. Gabungkan dua rahasia ini, hidup Anda berubah. Kalau Anda setuju dengan solusi kelima ini, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mencoba rahasia sederhana tapi ampuh ini. Sahabat sehat, kita sudah membahas 5 solusi untuk mengurangi masalah sering buang air kecil dan terbangun di malam hari. Pertama, menurunkan berat badan dengan aktivitas ringan. Kedua, mengatur cara minum agar tidak berlebihan di malam hari. Ketiga, menghindari makanan dan minuman yang mengiritasi kandung kemih seperti kopi, teh, sambal terlalu pedas, dan minuman bersoda. Keempat, mencegah sembelit serta melatih otot dasar panggul dengan senam Kegel. Dan kelima, menggunakan bantuan terapi medis bila perlu, serta menggabungkan rahasia sederhana, jalan pagi dan kurangi kopi malam. Semua langkah ini saling melengkapi. Tidak perlu langsung melakukan semuanya sekaligus. Pilih satu kebiasaan, mulai besok pagi, lalu tambahkan sedikit demi sedikit. Yang penting adalah konsisten. Tubuh Anda masih mau pulih, asalkan diberi kesempatan. Ingat,
Anda belum terlambat. Banyak pasien saya di usia 70, bahkan 75 tahun tetap bisa tidur nyenyak dan hidup lebih nyaman setelah melakukan perubahan kecil. Bayangkan jika Anda bisa bangun pagi dengan segar, beribadah dengan tenang, bermain dengan cucu tanpa rasa khawatir harus mencari toilet setiap saat. Hidup Anda akan lebih bermakna. Sekarang, tantangan saya untuk Anda. Apakah Anda siap memulai besok pagi? Mulailah dengan langkah sederhana, misalnya berjalan 15 menit atau mengurangi 1 gelas teh manis malam. Tulis di kolom komentar apa yang akan Anda coba terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe channel Zulfa Hartati agar tidak ketinggalan tips kesehatan lainnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tulis angka 10 di komentar dan bagikan kepada teman, keluarga, atau grup pengajian Anda. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak orang tua yang bisa tidur nyenyak dan hidup sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tubuh Anda selalu sehat, penuh semangat, dan hati Anda selalu tenang.